Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya nggak bisa nyerita, jadinya baca from Cordova Media. Sang Pembela Al-Quds. King Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud. Namanya adalah Faisal bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Faisal Al-Saud. Pada tahun 1953, Faisal diangkat menjadi Raja Arab Saudi menggantikan saudaranya, King Saud bin Abdul Aziz. Dalam pidato pertamanya, ia mengatakan, "Aku memohon kepada saudara-saudaraku untuk menganggapku sebagai seorang saudara dan pelayan Anda. Kemuliaan hanyalah milik Allah." King Faisal melakukan penyederhanaan gaya hidup keluarga kerajaan dan melakukan penghematan kas kerajaan. Dan yang paling fenomenal adalah menghapuskan perbudakan di Arab Saudi dengan mengeluarkan 60 juta real. Di bidang ekonomi, King Faisal berhasil meningkatkan kas negara dari 2 miliar menjadi lebih dari 10 kali lipatnya. Beliau juga berusaha membebaskan ketergantungan real terhadap dolar Amerika. Beliau banyak membangun sekolah untuk anak laki-laki dan anak perempuan, universitas dan tempat penelitian ilmiah. King Faisal adalah salah satu tokoh di balik berdirinya OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Beliau sangat vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Saat Al-Aqsa dinodai oleh Yahudi Israel, beliau menyerukan jihad untuk membebaskan Palestina. Saudaraku, apa yang kita tunggu? Apakah kita menunggu nurani dunia? Di mana nurani dunia? Al-Quds yang mulia memanggilmu. Dan memohon pertolonganmu, wahai saudaraku, untuk menyelamatkannya dari penderitaan dan cobaan berat. Apa yang membuat kita takut? Apakah kita takut akan kematian? Apakah ada kematian yang lebih baik dan lebih terhormat dari matinya seseorang dalam perjuangan di jalan Allah? Wahai saudara muslimku, kita inginkan kesatuan dan kebangkitan Islam yang tidak dicampuri oleh paham nasionalisme akut, rasisme dan fanatisme golongan. Hanya dengan seruan Islam, seruan untuk berjihad di jalan Allah, berjuang atas nama agama kita dan keyakinan kita, untuk membela warisan suci kita dan tempat kehormatan kita. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Dia telah catat kematianku, agar Dia catat bagiku kematian sebagai syahid di jalannya. Aku memohon maaf jika engkau terbebani oleh emosiku ini. Maka sungguh ketika ku teringat akan warisan mulia kita dan tempat suci milik kita dilanggar, dinodai dan dilakukan berbagai tindakan tak terhormat di dalamnya. Tindakan yang melanggar aturan Tuhan dan tindakan tak bermoral. Maka sungguh saat itu aku akan berdoa kepada Allah dengan tulus. Jika Allah belum menetapkan kita untuk berjihad dan membebaskan tempat-tempat suci itu, agar lebih baik Dia tidak izinkan aku untuk tetap hidup, meskipun sesaat saja setelah ini. King Faisal bersama Mesir dan Suriah sepakat untuk menyerang Israel. Namun Amerika menekan Mesir, mengancam akan menyerang mereka jika meneruskan agresinya ke Israel. Mendengar kabar tersebut, King Faisal pun marah. Embargo minyak terhadap Amerika pun dilakukan. Sektor industri dan transportasi Amerika lumpuh dan perekonomiannya kacau hingga memicu krisis berkepanjangan. Negara NATO lain tidak mau membantu Amerika karena takut terkena embargo minyak juga. Amerika mencoba membujuk King Faisal untuk menghentikan embargo minyak. King Faisal lalu mengatakan, tidak akan ada perdamaian
sebelum Israel mengembalikan tanah-tanah Arab Palestina yang dirampas pada tahun 1967. Tak lama setelah itu, pada tanggal 25 Maret 1975, King Faisal ditembak oleh keponakannya, Faisal bin Musa'id, yang baru saja pulang dari Amerika. Sang raja yang tegas dan pemberani wafat di rumah sakit. Semoga Allah membalas jasa-jasa King Faisal untuk Islam dan kaum muslimin dan menempatkannya di surga yang penuh kedamaian. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. From Cordova Media.